Oke. Saya tergerak untuk membagikan dan mengajak kita membahas mengenai bagaimana kita ini mematahkan penundaan dan masuk kepada percepatan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi judulnya ini saya siapkan dari sini. Ya, ini cukup banyak kalau saya lihat itu di YouTube ya, tema Divine Acceleration kalau dalam bahasa Inggris atau percepatan ilahi ya. Bagaimana kita ini mematahkan roh penundaan dan masuk ke dalam percepatan ilahi ya. Gambarnya ini masih terkait dengan Wahyu 10 ya. Dan ini ada gambar kereta percepatan ya. Oke. Nah, jadi mengenai PowerPoint-nya Bapak dan Ibu nanti bisa minta saja ya di chat dengan Ibu Ruth Aida atau di grup ya. Bu Ruth Aida boleh tuliskan ini nomor WA ya. Karena saya ini nggak mau terlalu berlama-lama dan detail ya. Tetapi saya lebih cenderung itu cepat saja ya. Tapi setelah itu kita doa, kita masuk hadirat Tuhan dan kita percaya ada Tuhan yang bekerja gitu ya. Jadi kalau perlu PowerPoint itu nanti di WA saja di grup atau tuliskan di chat ini karena sebenarnya ini kita kelas untuk sekolah Nabi ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya bacakan dari Wahyu 10 ya. Malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi ya. Wah, malaikat 7 guru itu ya. Malaikat yang mengumumkan ya 7 guru mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan segala isinya dan bumi dan segala isinya dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi ya. Jadi memang ada yang namanya penundaan, tetapi ketika malaikat itu berkata tidak ada penundaan, saya percaya ini bicara mengenai hal yang seharusnya baik, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena malaikat itu secara umum malaikat yang ilahi, ya, malaikat yang ada perjanjian, ada mataharinya gitu ya. Jadi di satu sisi ini memang kita berhadapan dengan yang buruk, ya, dari apa? Dari dampak ke-7 meterai, dampak ke-6 sangkakala, ya. Karena ini adegan Wahyu 10 itu persis sebelum sangkakala ke-7, ya. Tetapi ketika sangkakala ke-7 ditiupkan, itu ada keputusan rahasia Tuhan dan ada kerajaan Tuhan yang ditegakkan, ya. Nah, jadi bagaimana nih Bapak dan Ibu, ini seperti ada kontradiksi ya, kontradiksi, ada yang baik dan ada yang buruk, tapi yang jelas gini ya, kita harus minta hikmat untuk menahan yang buruk ya, pokoknya yang bukan daripada Tuhan ya, termasuk dampak cawan ke-7 cawan murka, ke-7 meterai, dan termasuk ke-7 sangkakala juga dampak negatifnya ya. Nah, penjelasannya ada yang lebih detail ya. Saya juga pernah masukkan di YouTube ya mengenai adanya namanya meterai untuk menahan waktu ya. Jadi waktu itu bisa ditahan Bapak dan Ibu ya. Misalnya apa? Saya pernah saksikan intinya kalau pembayaran hutang ya ditahan gitu ya. Nah, ini berarti selama 2 tahun atau 3 tahun kita tidak usah bayar utang gitu Bapak dan Ibu ya. Saya sudah mengalami ya. Dan Alkitab berkata di 2 Tesalonika ada yang menahan apa? Menahan antikris ya. Jadi antikris itu harus ditahan Bapak dan Ibu ya. Karena kalau dia tidak ditahan, dia akan menyatakan diri lebih cepat ya, karena dia ingin mencuri, membunuh dan binasakan lebih cepat ya. Nah, dengan dia ditahan, dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan ya. Agar dia ini bisa menyatakan pada waktu yang telah ditentukan, itu harus ditahan Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kapan yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, ini biasanya bicara mengenai pengangkatan gereja Tuhan ya, tapi kita tidak masuk ke terlalu banyak ke perdebatannya gitu ya Bapak dan Ibu, karena kalau yang penafsiran itu bisa berbeda-beda ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya mau jelaskan beberapa contoh mengenai penundaan ya. Jadi kadang-kadang ini orang membahas gitu ya bahwa apa? Bahwa waktu Tuhan itu pasti terjadi. Benar nggak Bapak dan Ibu? Menurut saya belum tentu Bapak dan Ibu ya. Kalau Tuhan yang sudah bernubuat ya, sudah berjanji, berkehendak, itu pasti terjadi. Untuk saya belum tentu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi untuk begitu gimana buktinya ya?
Karena ada juga yang tidak percaya ya bahwa apa kita bisa menahan waktu, kita bisa meminta waktu gitu ya. Nah, jadi misalnya kita sudah dengar ya contohnya apa Hizkia ya Hizkia itu mengajukan namanya siapa? Seingat saya Hizkia ya. Saya lupa namanya Hizkia atau Usa lah. Pokoknya begini Bapak dan Ibu, dia sudah mau mati lalu dia mengajukan perpanjangan dan dia diperpanjang 15 tahun ya. Itu bisa diperpanjang, bisa ditunda ya. Nah, terus ada tapi ada lagi yang namanya roh penundaan yang membuat kita ini tidak bergerak tapi menunda-nunda ya. Nah, contohnya apa? Di Hakim 19 itu ada noda di Gibea, Bapak dan Ibu. Ya, maksudnya apa? Ceritanya singkat saja, ya lebih kurang ada seseorang menjemput istrinya, nah di rumah istrinya ini di rumah mertuanya ya kalau nggak salah. Itu dia ditunda-tunda ya. Eh, mau balik sekarang, besok saja. Mau balik sekarang, besok saja. Ya, dia mundur lagi. Akhirnya dia berangkat, tapi berangkatnya sudah kemalaman. Ya, dan pada waktu itu berangkat terlalu malam itu tidak aman. Ya, singkat cerita apa? Singkat cerita, istrinya diperkosa atau kalau nggak salah apa ya dipotong-potong dan lain sebagainya. Ya, jadi itu jadi perbuatan noda di Gibea. Tapi intinya apa Bapak dan Ibu? Ya memang itu ada roh perzinahan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah penundaan. Ya, hanya dengan penundaan sedikit itu membawa yang kelihatannya sedikit, yang kelihatannya tidak berbahaya, malah membawa kehancuran, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tapi di sini ya kita harus membedakan juga ya, bukan berarti semuanya mau instan, Bapak dan Ibu. Ya, tapi kita ini harus berjalan tepat pada waktu Tuhan. Ya Tuhan berkata sekarang ya kita berjalanlah sekarang. Ya contohnya apa nih? Contohnya ya Bapak dan Ibu ya. Ketika saya mau buat kelas ini ya gitu Bapak dan Ibu, saya ada pertimbangan ya. Saya pikir bagaimana kalau ditunda saja hari Senin? Bagaimana kalau ditunda saja hari Minggu ya? Ketika saya sudah berdoa memutuskan hari ini, Bapak dan Ibu, itu entah bagaimana ya. Saya buat undangannya besok ya. Terus saya juga minta tolong burut undangannya besok gitu ya. Jadi seperti memang rohnya itu mau menunda, Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, saya tetap memaksakan ya berjuang supaya tetap hari ini ya. Dan nanti buat saya ya secepat mungkin di YouTube-kan gitu loh supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat gitu ya. Jadi saya sudah melihat bahwa formatnya sudah berubah ya. Dari formatnya itu kita bertemu melalui Zoom gitu ya, ketemu dengan langsung ratusan orang. Nah, sekarang ya berapapun yang ikut Zoom yang sekarang ada 8 orang gitu ya. Nah, nanti di YouTube-kan saja nanti dia menjadi berkat di YouTube Bapak dan Ibu ya. Dan kemarin itu saya udah mulai ya ada upload ya memang bukan dari Zoom kita ya, dari Zoom dari orang lain gitu ya. Tapi ada buinnya ya. Itu hanya dalam 2 hari itu yang view 1.500 Bapak Ibu ya. Mengenai 7 guru ya. Jadi saya itu jadi rada semangat gitu ya dan nggak terlalu lihat wah ini ada berapa yang hadir gitu ya sekalipun secara manusia mungkin sepertinya tidak sebanyak yang mungkin kita harapkan tapi kita percaya dengan iman bahwa apa ini akan jadi banyak bisa banyak ya oke. Nah tadi penundaan ya contoh-contohnya apa contohnya Bapak dan Ibu ya itu di Kejadian 12 ada ceritanya Abraham disuruh pergi ya. Nah kalau beberapa orang itu membahas ya ada beberapa hamba Tuhan yang membahas bahwa apa bahwa Abraham itu menunda keberangkatannya keluar dari rumah sanak saudaranya dan orang tuanya setelah Terah meninggal ya setelah orang tuanya meninggal ya mungkin prakteknya apa nah ini prakteknya kadang-kadang kan bukan berarti nggak boleh ya Bapak dan Ibu tapi kadang-kadang ini ada orang ini menurut saya itu levelnya itu terikat dengan keluarganya sehingga apa ketika Tuhan itu memanggil dia berkata tidak bisa karena keluarganya ya kan ada contohnya misalnya di perjanjian baru ya di Injil ya waktu itu Tuhan berkata orang ini dipanggil dan orangnya beralasan saya baru beli sapi baru beli ladang mungkin baru menikah gitu ya nah kita ini harus memotong kelambanan dan delay itu Bapak dan Ibu ya. Dan katanya ya terah itu artinya delay, artinya penundaan Bapak dan Ibu ya. Jadi Abraham itu baru pergi dari Haram setelah apa? Setelah Terah meninggal ya. Katanya padahal mungkin kalau Abraham tidak menunda ya Abraham bisa pergi duluan sebelum Terah meninggal mungkin ya. Tetapi itu ada banyak penjelasan lah ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa cari di internet dan saya ini
bukan orang yang terlalu ingin istilahnya detail gitu ya. Tapi yang penting gini, hidup kita berubah, hidup kita ada kesaksian yang tadinya tertunda jadi tidak tertunda lagi, Bapak Ibu. Amin. Ya, nah, contoh lagi di Kejadian 15, Bapak Ibu, ada ayatnya itu Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu bahwa apa keturunannya setelah 400 tahun akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi di Keluaran 12 ayat 41 itu ternyata nggak 400, tapi 430. Nah, kenapa nih? Ya, ada tambahan 30 tahun. Ya, nah saya persisnya nggak tahu juga, tapi yang jelas kan gini Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel tuh 40 tahun berputar-putar di padang gurun, tidak ada hasilnya, seolah-olah. Ya, nah jadi kita ini harus keluar dari kelambanan itu, Bapak dan Ibu, harus memotong dan mematahkan dan masuk pada percepatan itu. Ya, nah jadi ada beberapa alasan gitu ya, tapi salah satunya ini karena malas gitu ya. Itu beberapa suku ya itu menjawab bersiaplah, marilah kita maju menyeberang. Ya ini ada yang bermalas-malas ya. Sebab kami telah melihat negeri itu memang sangat baik. Masa kan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu ya. Jadi buat setiap kita ini Bapak dan Ibu, tanah perjanjian itu bicara mengenai janji Tuhan buat kita. Ya janji apa? Mungkin di sini Guru Aida mendapat janji untuk membuka catering gitu ya, atau melayani persekutuan kantor ya. Bu Maria mendapat janji misalnya buka gereja ya, atau menjadi misi ya keluar negeri misalnya gitu ya. Nah kita ini kadang-kadang bisa menunda-nunda, bermalas-malas ya. Kenapa? Karena enakan nyaman di tempat di mana kita berada, tapi itu bukan merupakan kehendak Tuhan ya. Jadi ini kita harus patahkan Bapak Ibu ya. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Ada orang yang tidak menunda-nunda, yaitu siapa? Yaitu Boas, ya contohnya. Ya, ini lalu kata mertuanya itu Naomi di Rut 3 ayat 18, duduk sajalah menanti anakku. Rut, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, si Boas, ya Boas itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya, jadi si mertuanya ini, si Naomi ini tahu bahwa apa? Boas ini bukan orang yang suka menunda-nunda. Kalau Boas ini sudah mulai, dia akan selesaikan sampai tuntas. Nah, saya belum cari nih arti namanya Boas, tapi menurut saya gini ya, Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa minta, kita bisa mengingini supaya karakter itu ada pada kita juga. Kenapa? Karena Boas menurunkan Isai, Isa menurunkan Daud, Daud menurunkan Yesus, kita juga percaya kepada Yesus, kita juga keturunan Daud. Jadi kita bisa ambil karakter itu. Kita bisa akui kepada Tuhan, Tuhan, saya ini memang orang yang malas menunda-nunda terus, tarsok dulu gitu ya. Tapi ada anugerah yang aku terima, ada anugerah yang aku minta supaya aku tidak menunda-nunda. Ya, kalau sudah ada tugas, saya akan menyelesaikan dengan semangat, ya, oleh anugerah Tuhan, ya sekali bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Dan ada ayatnya gitu ya, bahwa apa? Yang dicuri itu waktu, ya. Iblis itu bisa mencuri waktu, ya. Contohnya di Yoel, ya. Tuhan akan memberikan kepadamu tahun-tahun, ya. Jadi yang dicuri itu tahun-tahun, ya. Nah, waktu yang dicuri dan hasil tuayang, hasil panenan dimakan habis belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, belang pengerik. Nah, gimana nih caranya kita membalikan ya? Jadi ada ayatnya di Efesus 5 ayat 16 Bapak Ibu ya, yang berkata gini ya, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Ya, jadi kita minta sama anugerah Tuhan, anugerah oleh Tuhan supaya apa? Supaya di dalam hati kita ini ada urgensi. Ya, seperti apa di Mazmur 90 dikatakan, ajari kami menghitung hari-hari dengan bijaksana. Ya, ketika kita punya hikmat, kebijaksanaan, nah, kita ini jadi tidak mau membuang-buang waktu. Misalnya apa? Misalnya contoh maaf ya, atau ibu-ibu misalnya apa? Ada misalnya ya sekali misalnya ada yang terikat dengan drakor ya, disuruh Tuhan drakor drama Korea ya, Tuhan suruh baca Alkitab drama Korea, Tuhan suruh ini doa drama Korea gitu, nah terikat. Nah tapi sekarang kita minta ampun ya, kenapa? Karena itu mencuri, itu merugikan, itu menghambat kita masuk ke dalam destiny ya. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan bahasa yang lebih bagus ya, pakai apa?
redeem the time. Redeem itu menebus waktu. Ya, jadi waktu itu yang sudah dicuri itu dibayar balik, ditebus dengan apa? Dengan kesungguhan hati, dengan tidak membuang-buang waktu, dengan menyelesaikan secepat mungkin. Nah, ini menurut saya arti daripada redeeming the time. Ya, hidup juga dalam pertobatan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mungkin kita sudah hidup dalam dosa. Dan percaya bahwa ketika kita sudah dibebaskan daripada ikatan-ikatan masa lalu, ikatan-ikatan yang menghambat, kita ini akan masuk percepatan ilahi. Bahkan di Ibrani 12 itu dikatakan kita bisa berlari gitu ya. Nah, jadi masuk percepatan ilahi ini, saya itu ada penglihatan yang menarik, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya akan balik ke situ, tapi saya sampaikan dulu penglihatannya. Ya, jadi saya sudah sampaikan di grup. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu saya tuh lihat bahwa apa? Bahwa langit di atas kita ini tidak semuanya terbuka, ya. Tetapi ada beberapa itu masih merupakan tertutup lah, ya mungkin seperti langit tembaga atau masih ada awan-awannya gitu. Nah, tapi di beberapa tempat tertentu itu saya bisa lihat terbuka, terang, ya. Dan kita memang sudah dapat tema open heaven, ya. Beberapa Bapak dan Ibu mungkin pernah nabur malah ya terkait dengan open heaven gitu. Nah, saya tuh lihat ada tingkat-tingkat langit gitu ya, dan itu tuh terang. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, buat kita juga ya, kita itu anak-anak Tuhan, orang percaya, itu ternyata bisa terbang ya ke portal-portal open heaven tadi, ya. Dan untuk terbang itu kan perlu punya sayap ya, dan saya itu diperlihatkan sayapnya itu aneh gitu ya, sayapnya itu gambar 8 tapi tidur ya, gambar no limit ya. Jadi ketika orang itu punya sayap itu, dia akan bisa terbang ke portal. Dan saya lihat orang yang bisa datang, terbang, naik ke portal-portal itu mengalami surga dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kelimpahan, mereka mengalami percepatan, bisa komunikasi dengan Tuhan, ya, makan dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Dan saya tahu contoh-contohnya itu jenderal-jenderal iman, Bapak dan Ibu. Ya, contohnya apa? Ada Ibu Amy Sample McPherson, yaitu katanya bisa memberi makan 1 juta orang katanya. Yang pada waktu itu ada krisis ya, krisis ekonomi ya, tapi entah bagaimana caranya dia bisa seperti Yusuf ya, memberi makan sekian juta orang ya. Dan ini kita perlu mempersiapkan diri Bapak dan Ibu, karena Tuhan berkata ini kita masuk masa 7 tahun kelimpahan Bapak dan Ibu ya. Nah, bukan sekedar untuk kita, tetapi untuk jiwa-jiwa, untuk pelayan ya. Jadi kita perlu menyiapkan diri kita untuk memberi makan orang, menguatkan orang, melayani orang lebih lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, saya balik ke ayatnya, masuk percepatan ya. Jadi orang yang nggak percaya berkata, oh waktu Tuhan itu tinggal kita tunggu saja ya, tidak bisa dipercepat ya. Tapi saya ini mau tunjukkan ayat-ayatnya dan prakteknya bagaimana kita bisa masuk ke percepatan ilahi itu ya. Contohnya apa? Contohnya Elia ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 46, tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, jadi Elia cuma berlari, tapi bisa mendahului Ahab yang naik kereta, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena kuasa supranatural. Ya, dan saya tuh teringat dengan satu catatan yang menurut saya menarik juga, yaitu apa? Bahwa sebelum Elia ini mengalami percepatan itu, Elia itu habis berperang dengan nabi-nabi palsu. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek lah ya. Nah, dan menurut saya yang menarik di situ, Bapak dan Ibu, adalah apa? Elia itu mempersembahkan 12 buyung air, ya, 12 gayung air atau 12 tempayan air, ya, Bapak dan Ibu bisa cek ya. Dan air pada saat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena sudah 3,5 tahun ya tidak turun hujan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kalau kita ini ingin juga masuk percepatan, kita perlu belajar jangan terikat. Ketika Tuhan ini suruh letakkan ini, ya letakkanlah. Tabur ini ya belajar tabur, ya, supaya
itu tidak mengikat kita, mungkin apa uang atau apapun ya, itu bisa misalnya keluarga gitu ya, tapi kita bisa masuk dalam percepatan dan panggilan Tuhan ya. Menurut saya ini contohnya orang yang mengalami percepatan ya. Dia ini namanya Bapak Troy ya, pendeta hamba Tuhan ya. Dia cerita gini ya, hidupnya itu selama 49 tahun itu agak biasa-biasa saja ya. Nah, singkat cerita ketika masuk umurnya 50 tahun tiba-tiba tuh ada perubahan ya. Tiba-tiba pintu-pintu terbuka, tiba-tiba dia bisa membangun gereja. Ya gerejanya katanya 7.000, 2.000. Ya saya tahu lihat gedungnya, saya nggak tahu gedungnya seperti apa. Tapi kayaknya ini salah satu pelayanannya namanya open door, ya pintu terbuka ini. Ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya di satu sisi kita harus menunggu waktu Tuhan, tapi di satu sisi kita juga jangan diam saja Bapak dan Ibu. Kita harus menunggu secara aktif ya, melakukan firman Tuhan, berdoa, peperangan rohani, mengisi cawan, ya dan lain sebagainya ya. Dan ini juga ada ayat yang menurut saya ini bisa menunjukkan ya. Yohanes 6 ayat 20 ya. Kejadiannya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, tetapi Yesus berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju ya. Jadi tiba-tiba Bapak dan Ibu bisa dibawa masuk dalam percepatan ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, mulai bayangkan, mulai percaya bahwa apa? Jawaban-jawaban doa Bapak dan Ibu. Ya misalnya apa? Ya tadi Ibu Francisca mengenai Ibu mertua, ya Bu Lydia mengenai kebun dan sebagainya ya. Ada yang bergumul mengenai keluarga, ya mengenai bangsa. Nah, mulai bayangkan bahwa apa tiba-tiba Tuhan buat percepatan sehingga apa dalam sekejap itu terjadi ya. Dan ada kunci-kuncinya juga Bapak dan Ibu. Ya, menurut saya ya saya renungkan, saya bayangkan gitu ya. Dan saya percaya sih bukan cuma ini Bapak dan Ibu, tapi ini yang menurut saya ini bisa saya jelaskan secara cepat-cepat supaya Bapak dan Ibu itu yang penting ini praktekkan, alami gitu ya. Kalau saya itu ya pengennya cepat gitu ya, pengen lihat hasilnya gitu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa, duh kalau menjelaskan terlalu detail gitu kayaknya membuang waktu gitu, membuang waktu buat ibu ya. Saya bukan mau menghakimi, cuma istilahnya gitu. Ya bayangkanlah Bapak dan Ibu tuh seperti apa, seperti kalau kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan lain ya dengan waktu di TK gitu ya. Kalau di TK kan dijelaskan panjang lebar, dilatih. Tapi kalau kuliah itu kan dijelaskan poin-poinnya, belajar sendiri gitu. Nah, saya tuh lebih lebih terbebani tuh yang seperti itu ya. Nah, kenapa nih Bapak dan Ibu orang itu nggak mengalami percepatan Bapak dan Ibu ya? Bangsa Israel itu tertunda di padang gurun, tidak masuk tanah perjanjian salah satunya karena takut ya. Ada 10 pengintai balik lalu apa menyampaikan kabar busuk. Ini bicara mengenai apa? Tidak punya iman Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka memang melihat ya faktanya apa, negeri yang kami lalui untuk kita itu adalah negeri yang luar biasa baiknya gitu ya. Tapi mereka lihat apa, waduh ini adalah negeri yang memakan penduduknya. Nah ini dia udah bohong nih, kenapa? Karena takut ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya, raksasa-raksasa ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi dia berkata bahwa kita pasti kalah kalau ke sana. Kalau ke sana ini kita langsung habis berperang dengan mereka. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan yang bekerja, tidak bisa melihat pelayanan malaikat. Ya, dan saya percaya apa? Mata kita perlu dibuka. Seperti apa? Ya, ada bujangnya Elisa yang matanya dibuka. Ketika matanya dibuka, dia bisa melihat kereta berapi di sekeliling gunung itu. Ya, nah contohnya apa nih Bapak Ibu? Ini contoh klasik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga udah bisa cari di internet dan mungkin sudah dengar ya. Izinkan saya mengulangi. Menurut saya ini contoh yang paling dasar ya. Ada 2 orang salesman penjual sepatu dikirim waktu itu ke Afrika ya. Lalu mereka balik dan yang satu bilang, waduh ini nggak usah jual sepatu di Afrika ya. Yang pertama bilang kenapa? Karena
dia yang pakai sepatu, ya. Tapi salesman kedua itu berkata, waduh, ini bagus sekali. Wah, kalau kita jualan sepatu di Afrika itu laku, pasti laku. Kenapa? Karena belum ada yang pakai sepatu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, faktanya sama, tapi cara pandangnya yang sangat berbeda. Yang satu bisa melihat dengan iman, yang satu bisa melihat masa depan, yang satu bisa melihat apa yang Tuhan mau buat, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini sangat terkait dengan apa, dengan alam bawah sadar, ya. Kita harus perlu ditahirkan alam bawah sadar kita, dikuduskan, ya, dibebaskan dari kotor-kotor keturunan, ya. Tapi saya mau tunjukkan langsunglah beberapa ayatnya, ya kan. Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar ya hal-hal tersebut, dan saya nggak mau mengulang hal itu yang sama gitu ya. Nah, jadi saya harap yang dibagikan ini bisa melengkapi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi di Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari di pelatanganmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangin berapa? Satu hari di pelatanan Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Hasilnya lebih banyak, mengerjakan lebih efektif. Ya, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ya, dan kalau saya nih, salah satu praktek dari Rema ini adalah membuat cawan doa 24 jam. Yang mengusahakan 1 bulan sehari untuk berada di hadirat Tuhan semaksimal mungkin dan menerima kekuatan. Ya, dan saya udah bersaksi, Bapak dan Ibu, kesaksian saya, ini kita jalan berapa ya, entah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dan masih jalan sampai sekarang, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya sendiri merasa dikuatkan, Bapak dan Ibu. Jadi, doa 24 jam itu bukan sekedar beban buat saya. Itu adalah kesempatan. Ya. Jadi saya dorong, saya himbau, saya ajak Bapak dan Ibu untuk juga ya praktekkan doa 24 jam. Ya. Nggak mesti dengan kita juga. Ya. Bapak dan Ibu ada dari pelayanan lain, silakan. Ya. Tapi alamilah ayat ini. Ya. Supaya kita juga mengalami percepatan. Saya mengalami terobosan. Ya. Tuhan membuka ide-ide baru. Ya. Nah, ada tempat di Jerman lah ya, singkat cerita mereka ini berdoa, lalu singkat cerita kebaktian doanya konon berlanjut menjadi 100 tahun gitu ya. Tapi saya nggak bahas detail mungkin ya. Pokoknya itu merupakan sesuatu yang dahsyat lah ya. Jadi mereka itu punya kekuatan untuk apa? Untuk menopang, mendukung orang-orang untuk pergi misi ke negara-negara lain, dari kekuatan doa itu. Ya. Terus ada lagi kesaksiannya apa? Di Bilangan 17 ayat 8. Ya, tongkat Harun yang mati itu dalam 1 hari ya, ketika ditaruh di hadirat Tuhan, berbuah, berbunga, berkuntum dan berbuah ya. Pokoknya ada 4, berbuah, berdaun, berbuah, berkuntum, berbunga dan berbuah ya. Dan saya percaya ini bukan kebetulan ya, kita ini mendekati tanggal 17 Agustus Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya apa? Ya ini saya percaya, atau mungkin cocok logi juga ya, saya nggak tahu ya. Ini janji Tuhan buat Indonesia ya, yang kemerdekaannya 17 Agustus ya, bahwa hanya dalam 1 malam Tuhan bisa buat percepatan ya. Yang mati jadi hidup, ada kuntum, ada daun, ada bunga, ada buah ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Mulai dengan percaya ya. Baca buku-buku yang membangun iman, perkataan firman Tuhan ya. Bahasa roh yang kuat ya, saya lagi praktekkan juga Bapak dan Ibu, supaya iman saya dibangkitkan dan kuat ya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan, bisa ya buku apa, ada buku yang kami anjurkan ya. Dan ini bukan sekedar diberitahukan untuk cari untung sih Bapak dan Ibu ya. Karena ini kita tawarkan itu juga dengan diskon Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di toko buku sekian, nah ini di diskon 20% ya. Kenapa? Saya nego waktu itu supaya saya memperolehnya dalam jumlah yang lebih banyak, jadi saya dapat diskon gitu, yang lebih besar gitu Bapak Ibu ya. Jadi tapi tujuannya ya istilahnya kalau mau untung berapa sih, paling ini sekian puluh belas ribu atau 10.000 gitu. Tapi yang penting gini Bapak Ibu, alamilah, terima kesaksian bahwa apa? Ketika ayo ketemu Tuhan muka dengan muka, ayo dipulihkan. Ya, jadi ada bukunya berjudul Face to Face Appearance with Jesus. Ya, ini bicara mengenai
seperti Musa ya, ketemu dengan Tuhan muka dengan muka ya. Dari ayat apa tadi? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa memperoleh gitu ya. Nah, apa yang mau baca di perpustakaan dan lain sebagainya, pokoknya alami lah Bapak Ibu ya. Dan saya bersaksi ya, ya ada teman yang pergi ke Jepang ya, ketika setelah baca buku ini ya, ada namanya Hilda ya, dan dia dapat sekali banyak pewahyuan ya. Saya juga oleh buku ini, oleh anugerah Tuhan bisa menjadi berkat ya, dan saya ya pokoknya saya mengalami banyak kesaksian ya, bahwa apa, ini buku ini salah satunya yang mendukung ketika saya ini pergi ke bangsa-bangsa ya. Waktu itu saya tawarkan ya, dan banyak orang itu tabur ya. Jadi saya ini dari sisi uangnya itu Bapak dan Ibu nggak banyak Pak ya, tapi yang lebih penting apa, sisi kesepakatan. Karena apa? Karena kesepakatan kita ini mendatangkan pelayanan malaikat, mendatangkan langit yang terbuka, mendatangkan perkenanan Tuhan ya. Nah, apalagi Bapak dan Ibu yang bisa dipraktekkan, membangunkan fajar. Mazmur 57 ayat 9, bangunlah jiwaku, bangunlah yang gambus dengan kecapi aku mau membangunkan fajar. Nah, ini maksudnya apa membangunkan fajar ya? Fajar itu jam setengah 6, jam 6 ya. Tapi kalau dibangunkan ya, artinya mulai cari Tuhan, mulai pujian penyembahan jam 3, jam 4 Bapak dan Ibu. Nah, ini namanya membangunkan fajar ya. Dan ada beberapa teman-teman yang bersaksi ya, misalnya ada Bu Deborah Astuti ya di SCM ya, itu sudah 2 tahun ya, 3 tahun itu doa dari jam 3 ya. Teman-teman di ada namanya MDF yang menaruh doa video dia juga doa dari jam 3, dan mereka dikuatkan Bapak dan Ibu, dibangun ya, ketika apa, ketika membangunkan fajar ya. Jadi Bapak dan Ibu selamat mempraktekkan, karena kunci-kunci ini kadang-kadang nggak bisa hanya dengan amin-amin saja tanpa mempraktekkan ya. Nah, terus saya juga dapat ya, salah satunya itu puasa ya. Nah, fast itu kan artinya berpuasa ya, tapi fast itu dalam bahasa Inggris juga berarti cepat Bapak dan Ibu ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu, ketika kita mulai merendahkan diri, mulai berpuasa, kan ternyata jawaban-jawaban doa itu dikirimkan dengan cepat Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sudah dengar ya, hari-hari ini Ibu Nani ya di Sion dapat mengenai kebebasan keuangan, financial freedom ya, dan salah satunya dengan berpuasa ya, salah satu cara mempersiapkan diri Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, ini harus dilakukan ya, minta anugerah Tuhan, minta pengertian dari Tuhan supaya kita bisa melakukannya dengan berdampak ya. Jangan karena puasa nggak punya tenaga ya, jadi lemas ya, tidak melakukan kehendak Tuhan ya, jadi malas ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa berpuasa tapi bisa kuat ya? Saya juga coba praktekkan Bapak dan Ibu. Saya lagi membangun kekuatan untuk baca firman, baca buku ya, baca buku surga menyentuh bumi. Dan kesaksian saya Bapak dan Ibu, ketika saya melakukan ya, roh saya juga dikuatkan Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ini bukan orang yang mau istilahnya gini ya, cuma jadi calo gitu ya, ayo lakukan kalau saya sendiri nggak lakukan gitu. Tapi saya ajak kita sama-sama semuanya menjadi pelaku firman Tuhan ya. Dan di grup juga silakan saksikan Bapak Ibu bahas ya. Grup ini bukan untuk apa ya, bahas kiri kanan gitu ya, copy paste yang berita ini itu, tapi untuk melakukan firman Tuhan ya, untuk bersaksi ya. Kalau udah melakukan firman Tuhan pasti ada dampaknya ya. Contohnya apa, Daniel puasa 21 hari, tapi dari hari pertama jawaban doanya sudah datang ya, sejak hari pertama sebenarnya ya. Cuma karena ada peperangan dengan roh jahat di udara, itu baru tiba setelah 21 hari ya. Jadi Bapak dan Ibu, buat setiap kita ini perlu belajar menanti-nantikan Tuhan ya. Dan ini juga malah sebenarnya kunci percepatan Bapak dan Ibu ya. Saya merasa dengan saya mencoba berpuasa ya, salah satunya buat saya yang praktis itu puasanya puasa ala Mahanaim ya, maksudnya kira-kira dari malam sampai siang gitu ya, terus masih minum air gitu ya. Nah, paling saya tambah itu, saya usahakan tidak makan daging ya, makanya sayur gitu ya, supaya kayak puasa, lebih kayak puasa Daniel gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang puasa Eden ya, hari ini ada JK Goshen puasa Esther gitu ya. Nah, lakukan aja Bapak Ibu ya, supaya
ya lakukan bagian kita supaya Tuhan bisa melakukan bagian Tuhan, ya. Dan saya ingat ya di Yoel 2 ya itu ada ayat yang menarik ya. Yoel 2 itu cuma terdiri dari 3 pasal, awalnya buruk, terus 3-nya mengalami kelimpahan, tapi titik baliknya di Yoel 2 yaitu apa? Ya puasa, ya. Bahkan mengadakan perkumpulan raya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ini udah masuk percepatan itu bisa menyusul, ya, bisa mendahului. Ya Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya ada 2 orang, yang satu berkata mau, tapi tidak melakukan. Yang satu berkata tidak, tapi melakukan. Yang jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang awalnya kelihatannya berkata tidak, tapi kemudian berkata ya, akan mendahului, akan menyusul kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita mau mendahului, mau menyusul, mau mengalami percepatan, salah satu kuncinya melakukan kehendak Tuhan dan bertobat seperti Zakheus dan perempuan Samaria. Ketika bertobat, mereka sungguh-sungguh, nah mereka bisa menyusul dan mendahului. Ya mungkin ini saya nggak usah ulang lah ya. Tapi saya sebutkan poin-poinnya supaya kita bisa doa dan kita praktekkan ya. Saul ya, Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kisah para Rasul 13 ayat 22 tentang Daud, Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah kuncinya segala ya, katakan sama-sama segala ya, seluruh ya. Jadi Bapak Ibu mari minta anugerah ya supaya apa? Supaya kalau kita ini rasanya aduh melakukan kehendak Tuhan malas gitu ya. Nah ini dengan anugerah Tuhan kita bisa punya hati yang seperti hati Daud dan mau melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, saya juga sejujurnya Bapak Ibu masih berdoa. Ya kadang-kadang itu saya kalau udah kehendak Tuhan ini udah banyak ya saya minta ini. Tuhan saya minta yang penting-penting saja. Ya, kenapa? Karena saya nggak merasa mampu melakukan semuanya, Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya berkatnya lebih besar kalau bisa melakukan semuanya segala kehendak Tuhan. Ya. Dan bisa Bapak Ibu. Ya kita berkata bahwa apa? Banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ketika apa? Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, Saul itu sebenarnya lebih dahulu, lebih awal, lebih sulung. Tapi Daud melakukan kehendak Tuhan. Demikian pula dengan Esau dan Yakub, dengan Ismail dan Ishak. Ya, dengan apa? Dengan 11 atau 10 abangnya Yusuf dengan Yusuf Bapak Ibu ya. Jadi mari kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan dan saling berbagi ya, jangan hanya sekedar mengeluh tapi berbagi ya. Di Markus 9 ayat 4 juga ya. Tetapi para murid diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan ya siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah yang menjadi yang terakhir. Tadi saya garis bawahi dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita juga mau menjadi yang terdahulu, mau mengalami percepatan, nah belajar apa? Untuk mendoakan semuanya, mendukung semuanya. Ya, jangan mempertahankan hak, jangan meributkan ingin menjadi yang terbesar, tapi belajar mengalah, merendahkan diri. Kalau ada kesempatan, jadikan segala kesempatan itu untuk apa? Merendahkan diri kita supaya apa? Kita bisa ditinggikan pada waktunya. Ya. Jadi kalau dihina, kalau diomong-omongin, nah itu kesempatan untuk apa? Untuk kita merendahkan diri kita, untuk kita menjadi berkat buat yang lain. Ya. Dan ini kita akan masuk Bapak Ibu ya. Beberapa minggu lagi masuk tahun baru, tahunnya 84 ya. Dan kita akan masuk tahun 2024 ya. Dan ini Bapak dan Ibu bicara mengenai apa? Mengenai 3 jendela ya, 3 bulan ya, jendela apa? Sekitar 2,5 bulan. Itu jendela percepatan, yaitu apa? Secara hitungan Masehi kita belum masuk tahun baru. Tetapi secara hitungan Ibrani kita sudah berada di tahun baru. Kita sudah bisa ambil berkat-berkatnya ya. Jadi Bapak dan Ibu begitu masuk proses sana,
Nah, kita ini ambil, terima Bapak dan Ibu, perkatakan, ya, bayangkan, ya. Jadi saya dorong Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk menulis mimpi, menulis target, ya. Kalau perlu buat seperti papan, ya, terus tulis, ya, atau tempelkan foto-fotonya, mimpi-mimpi Bapak dan Ibu. Supaya apa? Itu membangun iman Bapak dan Ibu, membangun semangat Bapak dan Ibu untuk melihat lagi dan percaya kepada Tuhan. Ya, seperti apa? Seperti Yakub ketika kambing dombanya berkelamin, ya, diperlihatkan dahan yang bintik-bintik, ya. Jadi ayo Bapak dan Ibu tulis, ya, atau ambil gambarnya, foto-fotonya, ya. Saya suka di wallpaper saya itu, saya suka foto lawatan, ya, foto jiwa-jiwa, supaya apa? Membangun iman saya, yang membangun kekuatan saya, supaya saya tidak malas. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3 negara, ya, merupakan titik, ya. Saya nggak terlalu detail pemetaan, cuma menurut saya ini kebetulan saya ada kesempatan, saya bagikan, ya. Jadi 2018 saya tugas ke Jepang, ya. Ternyata Bapak Ibu yang menarik apa? Ternyata di Jepang itu ada percepatan. Percepatan apa? Kereta cepat, ya, 300 km, ya. Memang ada yang lebih cepat lagi di Cina, ya, 350 kan. Tapi pada waktu pertama kali ada kereta cepat, nah itu yang terdahulu adalah Jepang. Ya, jadi Jepang itu punya percepatan itu, Bapak Ibu. Ya, Jepang itu punya kemampuan untuk menjadi kaya. Ya, kemarin saya udah bahas mengenai hikmat. Ya, tapi juga punya terobosan dan percepatan itu. Ya, Jepang itu adalah produsen mobil, katanya sekitar nomor 2 terbesar di dunia. Yang terbesarnya itu nomor 1 di Jerman. Ya, nah pada tahun yang sama 2018 juga saya disuruh ke Jerman. Ya, saya oleh anugerah Tuhan bisa ke Jerman, dan ternyata di Jerman itu ada percepatan yang berbeda, ya. Kalau di Jepang percepatannya masih di darat, ya, melalui mobil, melalui kereta. Tapi di Jerman mereka sudah bisa bikin pesawat terbang, ya. Karena dulu Jerman itu punya Airbus, ya. Airbus itu milik beberapa negara, ya. Nah, singkat cerita salah satunya Jerman, ya. Jadi itu percepatan lagi Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu kalau naik mobil 100 km per jam. Ya, tapi kalau terbang bisa 500 km per jam, 600 km per jam. Yang Jakarta Surabaya cuma sejam. Nah, terus bagaimana lagi Bapak dan Ibu percepatan? Ternyata ada yang lebih cepat lagi. Ya, tahun 2022 saya berangkat ke Amerika. Nah, di Amerika mereka bisa bikin, ya, mereka bisa bikin roket sih, bisa bikin pesawat, ya, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat, yang ada Boeing, tapi mereka bisa bikin roket keluar angkasa, dan itu bicara mengenai masuk masa supranatural, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya percaya ini kita bisa ingini, kita bisa minta, kita bisa terobos, ya. Tetapi ya kita juga perlu perang, ya, dengan roh-rohnya, ya, jangan sampai terikat dengan roh-roh Jepang, ya, roh Jerman, ya, rohnya apa, ya, itu nanti uh, pada kesempatan berikutnya, ya. Nah, tapi saya harap Bapak Ibu ada gambar yang misalnya apa, Jepang itu kan terkenal kejam, gitu, ya. Jangan sampai kita jadi kejam juga, ya. Jerman membinasakan orang Yahudi, ya, Hitler, ya. Nah, itu kita harus perang rohnya, ya. Kalau Amerika apa, ya, sekarang itu kita tahu Amerika Mormon, ya, satanisme, ya, LGBT dan sebagainya, itu kita harus ikat, ya, supaya kita bisa terima berkatnya, ya. Nah, jadi tadi percepatan, ya, selamat mengalami, ya, Bapak Ibu, ya. Dan saya ajak kita ini nyembah dulu, nanti setelah nyembah kita deklarasi, Bapak Ibu, ya. Saya sudah siapkan dalam bentuk deklarasi, ya, karena menurut saya dengan bentuk deklarasi ini kita lebih gampang ingatnya, ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita stop dulu dan kita nyembah dulu, ya, Bapak Ibu. Syakara kira ya rabasa kada da kira ya rabosun dan kira basyake de kira ya rabosokoroto kira ya rabara basyake de kira ya raboroboso kira ya rabosokoroto kora para batasi ada syakara petaki ada ura bara basyake de kira ya raboroboso syake de kira ya rabara kudu
Ya Rabbi, jamin kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan. Ya, seperti di kitab Joel, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Kami percaya ini adalah kehendak-Mu Tuhan, untuk membawa umat-Mu, membawa pasukan-Mu masuk ke dalam tanah perjanjian. Hujan awal dan hujan akhir bersatu lahirkan lawatan, tahun pemulihan keajaiban telah datang. Jadi kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Kami bawa Tuhan setiap pasukan, kami bawa setiap umat-Mu. Kira bara-bara syekedede, ora bara-bara, ora patah syekerete kia dada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berurusan dengan Tuhan. Ampuni Tuhan setiap ketidakpercayaan kami, setiap sumut-sumut kami, setiap kemalasan kami untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk menjadi penggenapi janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami minta keberanian, kami minta kekuatan, kami minta hati yang seperti Daud, Tuhan. Supaya dengan hati itu kami bisa melakukan seluruh kehendak-Mu oleh anugerah dan firman, oleh anugerah dan jaminan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan segala kemalasan, segala kelambanan, segala kutuk keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami potong segala hambatan. Ayo mari Bapak dan Ibu, perkatakan ya di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikat. Dalam nama Yesus kami buang penundaan, pelitan, cinta uang, mamon, hobi-hobi yang sia-sia, hobi drama Korea, pornografi, hobi barang-barang mewah. Dalam nama Yesus kami buang semua keterikatan dengan keluarga, dengan suami, kami potong, kami buang di dalam nama Tuhan. Kira patah sokoroto korea dada. Kami minta anugerah Tuhan untuk mencari Engkau, untuk merindukan Engkau, untuk menginginkan Engkau, untuk haus dan lapar akan Tuhan. Kira rebe. Dalam nama Yesus, biar semua yang bukan dari Tuhan, semua akar-akar yang bukan dari Tuhan, dicabut akar pahit, akar kecewa, akar trauma, dicabut di dalam nama Yesus. Kira pasokoroto kira barang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat yang akan menonton, yang akan mendengarkan rekaman. Dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami Tuhan, kami mendapat kewahyuan untuk kami bertemu muka dengan Tuhan. Kami patahkan Tuhan segala kelemahan-kelemahan, kekejaman, kebekuan, roh antikris kami ikat, kami patahkan. Pesta pora, mamon, keinginan daging, keinginan mata, kanggal hidup, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kira patah sokor atau kira para patashe. Dalam nama Tuhan Yesus kami artikan pelayanan malaikat. Dalam nama Yesus untuk menghabisi setiap yang mau menghambat penggenapan janji Tuhan. Dalam nama Yesus kira kami tidak menunda-nunda Tuhan, kami tidak bermalas-malas. Bangkit, jadi kuat dalam nama Yesus. Kami katakan bangkit di dalam nama Yesus. Kami percaya ini waktunya. Semua yang iblis pernah curi, balik 7 kali lipat. Kesehatan, jiwa-jiwa, kesempatan, pelayanan, destiny. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata balik 7 kali lipat. Kira boshe ini. Kira yang raba sokoro bara syekadu. Kira yang raba. Kira bayar asyek ini. Kami katakan kami masuk dalam percepatan ilahi, dalam nama Yesus, dalam ketepatan, dalam kekudusan, dalam hadirat Tuhan, bahkan ruang Maha Kudus Tuhan. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Gunung-gunung meniriskan anggil baru, langit yang terbuka,
Dalam nama Yesus kami terbang naik dengan sayap Tuhan. Kami menjadi berkat. Kami percaya ini masa pemulihan, masa Daud dan Salomo, masa janjikan jadi dan ingin di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah waktunya pemulihan segala sesuatu. Ini waktunya. Kami terima kemurnian, kami terima kemampuan untuk memperoleh kekayaan, kami terima kemanisan, tidak ada yang pahit di dalam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jaminan-jaminan dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, Bapak dan Ibu, saya ajak kita untuk deklarasi sama-sama. Saya share screen. 3, 2, 1. Deklarasi masuk dalam percepatan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach dan Roh Kodes, kami meminta ampun atas setiap perjanjian dengan ilah yang tidak menciptakan, yang tidak menjadikan langit dan bumi, baik yang pernah kami buat maupun nenek moyang kami. Sampai 4 keturunan, sampai ke 10 keturunan di atas. Kami minta ampun untuk setiap dosa, termasuk penundaan, kemalasan, ketidakpercayaan, ketakutan, mengasihani diri sendiri, kesombongan, dan lain sebagainya. Kami tidak suka menunda-nunda oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami menyelesaikan bagian kami dengan segera, tanpa menunda. Kami membangunkan fajar. Kami mendekat masuk ke hadirat-Mu, bahkan sampai ke ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau Tuhan menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya, karena kami ingin menjadi yang terdahulu. Kami menjadi seluruh pelaku, seluruh kehendak Bapa sebagaimana Daud telah mendapatkan kami berkenan, dan oleh anugerahnya kami melakukan segala kehendak Bapa. Kami menyukai untuk merendahkan diri sampai kami dapat berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, sebagaimana Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menerima percepatan ilahi, semua destiny kami tuntas dan genap. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan ataupun kami pikirkan. Kami percaya tidak ada penundaan dalam hidup kami, tapi kami masuk dalam masa percepatan. Kami terima warisan-warisan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya. Amin. Oke, adakah di antara ibu-ibu semua ini yang melihat sesuatu, terdapat sesuatu, apa yang tadi Tuhan buat? Silakan. Boleh kalau berkenan diaktifkan kameranya, ya. Maaf aja Pak, saya masuk terlambat belum di atas. Oh iya, nggak apa-apa aja. Nanti lanjut. Yang lain mungkin? Oke, kalau belum ya nggak apa-apa. Ya kita terima dengan iman. Oh ini apa? Saat jalan terbuka, saat doa tadi. Mungkin bisa dijelaskan Bu Hana? Jadi saat tadi doa, mungkin Ibu Hana melihat jalan terbuka ya, ada jalan yang terbuka ya. Saat berdoa ada jalan terbuka ya. Ya, saat tadi kita berdoa ada jalan yang terbuka. Ya mungkin penglihatan ya tadi ya. Bukan ya. Oke, kita percaya terbuka ya. Untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk keluarga dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi dulu ya Bapak dan Ibu. Ya. Ya, kita beriman ini bisa menjadi berkat ya Bapak dan Ibu ya.